Oke, ngomongin soal pendidikan, infonya kamu baru lulus sekolah ya, Iya, baru tahun ini. Mau rencana kuliah di mana, atau jurusan apa deh yang ingin kamu ambil gitu? Aku maunya PR. Cuman kayak anaknya labil, jadi kayak nggak tahu gitu maunya apa. Aku emang gitu tau Kak, kayak nggak pernah. Aku maunya ini, nanti aku gede mau jadi ini, nggak pernah gitu. Nggak baik sih emang, tapi kayak ya udah ini aku gitu kan. Aku maunya sejauh ini PR, nggak tahu kalau 1 jam lagi berubah ya. Suka gitu anaknya. Nggak mau jadi duta besar lagi? Enggak. Tuh kan, itu pada saat itu aku cepet banget tau mengganti-ganti di otakku gitu. Kayak suka aku otak-atik isi kepalaku. Nah, ketika waktu itu kenapa ingin jadi cita-cita ingin jadi duta besar? Apakah Karena waktu ada? itu ini aku habis pertukaran pelajar. Terus kayak ketemu duta besar, terus kayak dibilang apa sih? Dia bilang-bilang itu. Diomongin, dinasehati gitu. Kayak ya banyak lah mengasih nasihat. Terus kayak wah keren ya jadi duta besar gitu. Kalau anak kecilin wah keren ya, wah keren ya. Nggak ada tuh pikiran nanti di luar negeri enggak. Cuman wah keren ya, cuman gitu doang. Nah itu pertukaran besar ketika kamu ke Malaysia atau kemana? Benar ya. Ke Malaysia. Ke Singapura, Malaysia, ya. Itu programnya ngapain aja sih kalau di sana Itu tuh? seru banget. Aku tinggal sama keluarganya mereka selama 2 minggu, terus belajar budaya, diajarin. Beda banget tahu budayanya sama kita. Gimana tuh? Kalau di sana tuh di sana kan mungkin bisa dibilang lebih Islami nggak sih? Kayak lebih agamis banget daripada Indonesia mungkin. Tapi yang aku rasain gitu ya. Tapi kalau nggak gitu ya udah. Waktu itu aku enggak, ini paling lucu. Jadi bahasa kita tuh kan mirip-mirip. Terus waktu itu aku tuh pesen waktu mereka kesini, jadi waktu sebelumnya yang pertama kesini tuh mereka, baru beberapa bulan kemudian dari kita yang kesana. Nah mereka kan tinggal di rumah aku juga. Terus aku beliin tuh apa sih kalau nggak salah burger buto, ada tuh di Malang. Burger buto itu burger yang besar banget gitu loh. Buto itu kan besar gitu kayak makhluk raksasa gitu. Terus dia jijik makannya. Terus kayak kenapa makan aja aku bilang gitu kan. Aku udah kenyang tuh. Ini aku beliin buat kamu harus coba. Aku bilang gitu. Taunya itu artinya buto itu artinya apa sih, kata-kata jorok gitu pokoknya di mereka. Jadi mereka nggak mau makan, nggak ada yang nyentuh itu sampai sekarang, nggak tahu kemana. Itu selama 2 minggu berarti kamu di sana tuh? Yes. Selama 2 minggu. Banyak banget diajarin tariannya, diajarin kita juga ikut sekolah di mereka. Itu kayak cuman sehari 2 hari, tapi lainnya kayak lebih ke praktek gitu. Oke. Nah dari segi prestasi infonya kamu menjuarai modeling fotogenik. Iya. Boleh ceritain dong itu kapan, waktu kamu umur berapa gitu? Itu sebelum Idol, setahun sebelum Idol pas. Oke. Itu gimana ya ceritanya? Enggak deng. Nggak tahu, lupa. Nggak tahu deh, pokoknya kayak aku pengen gitu. Aku emang lebih ke modeling sebenarnya. Nah, itu kenapa aku nggak mau idol, karena aku lebih ke modeling. Mamaku dulu model pada zamannya. Jadi aku dari kecil ikutnya lomba modeling, photoshoot gitu. Jadinya waktu SMA kelas 2 kalau nggak kelas 1 aku daftar itu Putri Kartini di Malang. Terus itu kayaknya Semalang deh apa semana nggak tahu. Terus daftar, terus kayak ada seleksi, ada wawancara, ada pengetahuan, wawasan, banyak banget. Terus akhirnya terpilih lah menjadi salah satu Putri Kartini, yaitu Putri Kartini fotogenik. Akhirnya juara. Yes. Oke. Nah untuk berarti dari keluarga kamu itu apakah ada yang keturunan musisi ataukah memang mamah doang nih yang dunia model seperti itu? Nggak ada sama sekali, nggak ada yang musisi sih. Nggak ada musisi ya berarti? Kayak om aku, tante aku lebih ke otaknya pintar gitu. Kalau aku otaknya nggak ada tapi bisa nyanyi gitu. Emang kamu nyadar bisa nyanyi itu umur berapa sih? Aku nggak nyadar sampai sekarang juga kayak. Demi Allah Kak, aku kayak orang-orang. Nyanyi dong. Kok suaranya? Aku emang bisa nyanyi. Jadi pokoknya dari idol itu yang kayak bikin aku tahu apa yang aku bisa, apa yang aku mau gitu. Jadi emang diarahin dulu gitu. Karena aku anaknya kan kayak ngikut aja gitu, mau ngapain ya udah ayo, mau ini ya ayo. Jadi nggak bisa tuh yang aku menemukan jati diriku sendiri. Jadi kalau kalian orang-orang seperti aku, carilah lingkungan yang supportif. Nah untuk fans club, kamu punya fans club apa nih Kay? Namanya Keisha Kiss. Nah itu setelah kamu Indonesian Idol atau sebelum Indonesian Idol kamu udah punya Keisha Kiss? Nggak ada dong, nggak ada bunda. Jadi waktu Idol itu kita kayak
data tuh harusnya namanya apa, sama kayak bingung kan, kayak semua nama kan udah pakai, masa kayak Lovers gitu kan udah biasa. Terus akhirnya berpikir dengan cepat, terus akhirnya keluarlah Kesha Kiss itu. Oke, berarti setelah kamu menjadi Iya, dari idol itu. Nah, selain itu perubahan apa aja sih, Kes, setelah kamu menjadi jebolan Indonesian Idol? Sebenarnya nggak ada yang berubah karena ngapain? Bukan gitu cara ngomongnya. Gimana ya? Nggak ada yang berubah, tapi kayak lebih memperbaiki gitu. Karena kan sekarang lebih banyak orang yang lihat, lebih banyak orang mata yang mengawasi, bahkan orang-orang yang nggak kenal kan juga ikut kayak udah jadi milik publik gitu sekarang, bahasa kasarnya gitu. Iya, benar. Jadi kayak lebih sadar diri aja kalau apa yang aku lakukan itu berdampak ke orang banyak.